Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa PK PAUD. Hari ini kita bertemu pada pertemuan ketiga mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini saya akan membahas terkait perumusan masalah penelitian. Tujuan khusus materi ini ada 6. Pertama, kalian mampu menjabarkan inti masalah penelitian, mampu menentukan ciri-ciri masalah penelitian yang baik, mampu menentukan sumber-sumber masalah penelitian, mampu menjelaskan tujuan penelitian, mampu merumuskan masalah penelitian, dan mampu menyusun rancangan judul penelitian. Setelah materi ini, kalian harus punya judul penelitian. Tapi sebelum ke judul, kalian harus merumuskan dulu masalah-masalah penelitian. Next, perumusan masalah penelitian sangat penting dalam mengawali suatu proses penelitian. Kenapa? Karena seorang peneliti yang tidak mengetahui secara pasti apa masalah penelitian yang dihadapi, itu sama halnya dengan orang yang tidak tahu tentang apa yang harus dia perbuat. Jika kalian tidak mengetahui masalah penelitian kalian, kalian akan blank. Kalian akan tidak tahu apa yang harus kalian perbuat. Nah, masalah itu adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Kalian ingin seperti ini. Ternyata yang kalian dapatkan adalah seperti ini. Terjadi kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang sebenarnya. Nah, kesenjangan ini mengacu kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Rumusan masalah yang jelas dan tajam menjadi titik acuan yang akan membimbing peneliti untuk mengembangkan kerangka teoritis dan pemikiran dalam penyusunan tujuan, pengajuan hipotesis, analisis data, dan kesimpulan penelitian. Jika kalian merumuskannya dengan tajam. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Masalah diartikan ke dalam dua hal. Pertama, sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Kedua, sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa kesenjangan tersebut terjadi? Dan dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Masalah, harapan yang diinginkan, kenyataan, terjadi kesenjangan. Mengapa kesenjangan terjadi? Disitulah kalian bisa mengembangkan permasalahan penelitian. Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah setiap kesenjangan dapat dikembangkan menjadi permasalahan penelitian? Itu yang sering menjadi pertanyaan. Jawabannya ternyata tidak semuanya. Ada kondisi-kondisi lain yang perlu dipenuhi. Dari uraian di atas dapat dirangkum adanya suatu kondisi problematik tertentu yang menandakan suatu penelitian dapat dikembangkan, yaitu satu, adanya kesenjangan dari yang seharusnya teori maupun fakta empirik temuan peneliti terdahulu dengan kenyataan yang dihadapi saat ini. Dua, dari kesenjangan tersebut dapat dikembangkan pertanyaan, mengapa kesenjangan itu terjadi? Kenapa kesenjangan ini terjadi? Tiga, pertanyaan tersebut memungkinkan untuk dijawab dan jawabannya lebih dari satu kemungkinan. Ya. Latar belakang. Latar belakang suatu penelitian memiliki peranan untuk satu, menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Dua, menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan kesenjangan lainnya yang ada. Tiga, menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Dan keempat, menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menariknya masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dihadapi cukup ke dalam tiga hal. Pertama, esensial, urgent, bermanfaat.
Esensial, pentingnya nilai penelitian menduduki urutan paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Urgent, masalah tersebut dianggap mendesak untuk dipecahkan. 3. Bermanfaat, memiliki kegunaan atau kebermanfaatan jika masalah penelitian itu dapat dipecahkan. Permasalahan dalam penelitian sering disebut problem atau metode dan secara umum dikelompokkan ke dalam 3 jenis problema deskriptif, problema komparatif, dan problema korelatif. Problema deskriptif, problema untuk mengetahui suatu status variabel dan mendeskripsikan fenomena tersebut. Sehingga lahirlah penelitian deskriptif, termasuk survei ya, penelitian historis dan filosofis. Problema komparatif, problema untuk membandingkan dua fenomena atau variabel lebih. 2 atau lebih, 3, 4, yang lebih. Di sini peneliti berusaha mencari persamaan dan perbedaan fenomena. Selanjutnya mencari arti atau manfaat dari persamaan dan perbedaan tersebut. 3. Problema asosiatif atau korelatif. Problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Hubungan antara satu dengan satunya atau variabel. Problema korelasi ada 2, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Nanti dibahas ya itu ya. Selanjutnya, kesimpulannya permasalahan penelitian adalah suatu rumusan kalimat interrogatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang belum terjawab dan teori atau penelitiannya ada. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa rumusan permasalahan penelitian harus berupa kalimat yang isinya mempertanyakan kesenjangan yang ditemukan atau yang ingin dibuktikan peneliti, baik kalimat tanya maupun kalimat positif. Namun, walaupun rumusan kalimat interrogatif bukan suatu keharusan, disarankan kepada peneliti untuk menggunakan kalimat tanya. Saran ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dengan kalimat tanya akan lebih mudah diperoleh sifat-sifat tajam dan spesifik tentang inti masalah yang dipersoalkan, sebagai sifat yang amat penting dalam perumusan masalah penelitian. Sumber-sumber masalah penelitian ada 2. Pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, lanjutan atau perluasan dari penelitian sebelumnya. Pengalaman pribadi. Setiap orang dapat mengidentifikasi secara unik masalah dari pengalaman pribadinya dalam keseharian, juga pengalaman akademik selama belajar dan mengerjakan tugas atau laporan. Ini kita bahas di pertemuan pertama ketika saya meminta kalian untuk mencari masalah apa yang ada di sekolah tentang materi yang kalian ajarkan ya. Ini tentang pengalaman pribadi. Yang kedua, lanjutan atau perluasan penelitian. Peneliti dapat mengambil permasalahan penelitian dari hasil penelitian sebelumnya, yang biasanya tercantum pada saran untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian tersebut. Nah, ada selanjutnya yang ketiga, sumber kepustakaan. Buku teks, jurnal, laporan, penelitian. Nah, membaca buku teks, jurnal, maupun laporan penelitian selain dapat memperkaya hasanah pengetahuan, juga dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan identifikasi masalah yang memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Ini biasanya ada di literatur review. Selanjutnya, forum pertemuan ilmiah dan diskusi hasil pertemuan ilmiah. Diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman atau para pakar di bidangnya dapat membuka wawasan dan pandangan lain untuk memperoleh identifikasi masalah yang direncanakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi atau tesis atau disertasi. Observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Hasil observasi dan pengalaman langsung juga merupakan sumber yang masalah yang potensial dijadikan dalam merencanakan suatu penelitian. Masih ada lagi perubahan paradigma dalam pendidikan, bisa dibaca ya. Kemudian fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, di masyarakat. Deduksi dari teori. Terdapatnya deduksi dari teori yang sudah ada ataupun merupakan cabang studi yang sedang dikembangkan. Nah, hal-hal yang dapat dipermasalahkan dalam penelitian adalah masalah atau peluang.
di mana pendefinisiannya harus jelas, baik keluasannya maupun kedalamannya. Masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Kita mengharapkan sesuatu, ternyata yang didapat sesuatu. Jadi masalah. Nah, disitulah letaknya. Peluang merupakan suatu kondisi eksternal yang menguntungkan jika dapat diraih dengan usaha-usaha tertentu. Tetapi juga dapat menjadi ancaman bila peluang itu dapat dimanfaatkan oleh pesaing. Ciri-ciri masalah yang baik. Nah, gimana sih caranya mengetahui masalah yang baik itu? Satu, kontribusi, orisinalitas, pernyataan permasalahan, dan aspek kelayakan. Kontribusi salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberikan kontribusi kepada beberapa aspek, antara lain pengembangan teori baru, perbaikan metode, manfaat implikasi, dan aplikatif. Orisinilitas bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain, seperti masalah yang teliti, kerangka konsep, atau pendekatannya. Ketiga, pernyataan permasalahan, seperti pernyataan penelitian, gambar asosiasi dua atau lebih fenomenanya terukur. Aspek kelayakan dapat dijawab, pertimbangan waktu dan biayanya oke, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya oke, daya dukung fasilitas dan sumber daya lainnya. Nah, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah pernyataan mengenai apa pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Maunya apa sih penelitian ini, untuk apa? Rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Kalau di rumusan mengapa atau bagaimana, jika di tujuan menggunakan kalimat untuk. Nah, karena pernyataan. Tujuan dilakukannya suatu penelitian akan dapat menjawab peranannya, yaitu untuk menemukan pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Kesimpulannya, masalah adalah kesenjangan antara yang seharusnya harapan dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang. Kesenjangan tersebut dapat mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya, luas sekali ya. Masalah dalam penelitian merupakan satu titik awal suatu proses penelitian. Jika ada masalah berarti itu udah mulai ada titik awal suatu proses penelitian. 2, pertanyaan penting yang ingin dijawab atau dicari penyelesaiannya dalam suatu penelitian. 3, dirumuskan dari masalah yang sudah diidentifikasi, dipilih, dan diberi batasan. 3, titik acuan untuk penyusunan tujuan, pengajuan hipotesis, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan untuk tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang ingin dilakukan. Tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah dan dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Kegunaan atau manfaat penelitian mencakup tentang uraian tentang kegunaan penelitian bagi masyarakat dan pengembangan ilmu, uraian tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lanjutan, lembaga maupun masyarakat. Selesai. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kita ada 16 pertemuan, dipotong UAS dan UTS, berarti bisa dihitung berapa kali lagi pertemuannya. Oke, tunggu dulu. Setelah ini ada tugas. Nah, tugas pada pertemuan sebelumnya, saya sudah meminta kalian untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di tempat bekerja kalian. Karena kalian mayoritas bekerja di PAUD, saya minggu lalu minta kalian untuk mencari, ada nggak sih masalah di PAUD, di tempat kalian bekerja? Jika ada, saya bilang tulis apa masalahnya. 1, apa masalahnya, 2, masalahnya apa. Sekarang saya minta untuk diuraikan permasalahan tersebut berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian saya tunggu uraian tersebut dalam format Word dan kirimkan ke email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan.